Ya, terima kasih Kak Heri atas kesempatannya. Eh, saya akan bawakan sebuah materi yang cukup menarik sekali, yaitu public speaking for public speaking cara menulis. Maaf ada kendala. Ya, ya itu seminar public speaking part 1 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, karena habis ini akan berseiring bertahap. Ini adalah part 1, yaitu eh, cara menulis mental block atau gangguan emosi yang menghambat public speaking dengan hipnoterapi. Ya. Bagi seorang public speaking pemula, pasti ketika ingin menyampaikan sesuatu di hadapan audiens atau di hadapan orang banyak, pasti merasa eh, tidak percaya diri, rasa cemas, takut, dan itu ketika kita mau sampaikan di hadapan publik itu blank, tidak tahu apa yang mau disampaikan. Olehnya itu nanti sebentar ada sesi hipnoterapi untuk mengatasi mental block terkait dengan hal tersebut. Eh, tapi sebelum itu ya, nama saya adalah Ikram Indonesia. Saya adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan seorang praktisi FT dan hipnoterapis, serta praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial di Instagram saya dengan nama @ikram_indonesia. Next. Ya. Apa itu public speaking? Ya, public speaking, ya, ada yang mengatakan atau yang mendefinisikan bahwa public speaking adalah berbicara di hadapan umum atau di hadapan orang banyak, dan ada yang mengatakan bahwa kita sebagai seorang guru misalnya berbicara di hadapan peserta didik atau bisa jadi menjadi seorang pembina upacara. Dengan ini definisikan bahwa public speaking adalah seni mengekspresikan diri secara efektif di depan orang lain. Public speaking adalah bukan sekedar kita mengucapkan kata-kata, tapi bagaimana cara kita mengucapkan kata-kata tersebut dengan menarik, yaitu bagaimana cara kita ekspresi tubuh kita, yaitu smiling voice, yaitu senyum ketika kita menyampaikan kata-kata tersebut atau kalimat, dan disertai dengan gerak tangan yang berselang-seling, dan juga gestur tubuh kita ketika kita berdiri hadapan audiens itu dengan percaya diri, dengan tegak, dan juga intonasi bicara kita itu harus dia turun naik atau intonasinya turun naik, ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu menarik. Jangan kemudian kita menyampaikan itu intonasi bicara itu datar atau terkesan monoton, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak menarik oleh audiens. Sehingga public speaking ini sangat penting bagi seorang profesional. Nah, masalahnya adalah
bagi seorang pebisik pemula, yaitu ada sesuatu yang mengganjal, yaitu disebut dengan mental block. Next. Apa itu mental block? Ya, mental block adalah kondisi psikologi yang menghambat performa bicara di depan umum, yaitu kondisi kejiwaan, misalnya rasa cemas yang saya sebutkan tadi, takut, tidak percaya diri, minder, grogi, dan perasaan emosi negatif lainnya yang mengikuti kita ketika kita tampil di hadapan umum atau hadapan orang banyak ketika kita ingin menyampaikan informasi atau pengetahuan. Olehnya itu, bagi seorang public speaking, ya mengetahui mental block ini sangat penting supaya kita dapat mengatasinya dengan baik. Tanpa kesadaran terhadap kekurangan kita, maka sulit untuk kita merubah mental block tersebut. Oleh itu, salah satu hal dan mungkin sebenarnya hal yang cukup baik bagi Bapak Ibu untuk bisa merubah mental block. Next. Ya, sumber mental block yaitu pengalaman tadi atas 3, pengalaman masa lalu, kemudian 2, rasa takut yang berlebihan, dan 3, pola pikir yang membatasi. Pola didik orangnya, misalnya bisa jadi mereka sering memarahi kita, menghakimi kita, atau menunjukkan kita, merendahkan kita di hadapan orang banyak. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mereka tidak mau mendengar keluh kesah apa yang kita rasakan terkait dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Mereka selalu menganggap mereka yang paling benar. Kalau pola didik orang tua seperti ini, pada akhirnya anak-anak tumbuh akan dia menjadi seorang yang dia trauma, ya. Trauma masa lalu akan dibawa dalam bentuk ya rasa tidak percaya diri atau apa yang dia mau sampaikan itu ya tidak bisa karena hal-hal yang terjadi pada masa lampau dalam bentuk mental blocking yang menghambat dia untuk berbicara di hadapan orang, bahkan dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, rasa takut yang berlebihan. Ya. Kita merasa takut bahwa takut salah untuk berbicara, takut salah ucap atau salah kata, atau takut dihakimi oleh orang lain ketika kita berbicara, atau takut dijadikan orang lain ketika apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, dan ada yang rasa takut yang berlebihan itu bisa ditandai dengan dengan gerak tangan kita gemetar atau bisa jadi keringat dingin keluar dari tubuh kita. Yang kemudian yang ketiga, pola pikir yang membatasi, yaitu kita merasa bahwa kita tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang public speaking. Kita merasa bahwa ya kita melihat orang lain itu memang sudah ditetapkan seperti itu. Kita sepertinya sudah tidak bisa. Padahal sesungguhnya public speaking adalah sebuah skill atau keterampilan yang bisa dilatih. Olehnya itu, kita sebagai seseorang yang ingin belajar harus memiliki di sini ada dua pemikiran atau dua pola pikir, itu ada pola pikir fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindset yaitu pola pikir tetap, kita merasa bahwa kita sudah dididik bahwa seperti ini, sudah tidak berubah lagi. Ketika kita melihat orang lain, kita hanya jadi penonton saja. Itu memang kelebihan mereka seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang memiliki growth mindset, maka dia pikir terbuka, dia merasa bahwa dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang. Orang lain bisa, maka dia juga bisa. Maka di situ dia akan belajar. Dia mencari sumber referensi apa saja, mulai buku, media, media YouTube, kemudian bisa sekarang dengan AI ya, berkembang dengan sekali. Dia mencari sumber apa saja yang bisa merubah diri dia menjadi lebih baik. Ya, dengan belajar, dengan terus belajar, berlatih, pasti
pada akhirnya kita bisa menjadi seorang public speaker. Yang penting kita harus membentuk pola pikir kita dulu yang baik. Oke, next. Next. Ya. Ya, masalahnya sekarang kita setelah tumbuh dewasa dan masalah sudah terlanjur, pola-pola didik tadi, masalah-masalah mental block tadi sudah ada dalam diri kita, ya. Oke, tapi sebelum itu saya jelaskan lebih lanjut. Saya akan menjelaskan dulu apa itu hipnoterapi. Dave Ehrman mendefinisikan bahwa hipnoterapi adalah bentuk terapi menggunakan relaksasi mendalam dan sugesti untuk membantu seseorang mengatasi hambatan mental dan emosional yang menghambat perkembangan diri mereka. Sesungguhnya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya dia tidak hilang. Apa yang misalnya dari kita kecil, kemudian remaja, dewasa sekarang, hal-hal yang negatif, ya, dia bersamaan di alam bawah sadar dalam bentuk mental block, ya, yang seperti tadi, ya, grogi, tidak percaya diri, itu sebenarnya cemas, itu sudah dalam bentuk block, mental block. Tanpa kita sadari kenapa, padahal kenapa sampai muncul, karena faktor yang terjadi ya, yang kita alami pada masa lampau, masa kecil, remaja, dan dewasa, di baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, ya. Sehingga kemudian membuat kita dia bersemayam di alam bawah sadar. Olehnya itu, bagaimana supaya bisa merubah hal tersebut yang sudah terlanjur bersemayam di alam bawah sadar dalam bentuk emosi dan perilaku kita, ya, kita bisa mengatasi atau berubah diri dengan cara hipnoterapi, yaitu kita mengubah alam bawah sadar tadi dengan sugesti atau afirmasi positif hal-hal yang negatif yang sudah terlanjur tertanam dalam alam bawah sadar kita. Dengan hipnoterapi maka dia akan terganti dengan hal-hal yang positif yang membuat kita percaya, kita berani, dan kita mampu untuk menjadi seorang public speaking yang profesional, dan kita berani untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran atau di benak kita dengan rasa percaya diri. Kemudian apa yang kita sampaikan juga baik dan menarik untuk didengar oleh orang banyak atau audiens. Oke, selanjutnya sebentar nanti saya akan menterapi Bapak Ibu menggunakan teknik hipnoterapi untuk mengatasi mental block terkait dengan public speaking, yang menghambat public speaking. Oleh itu saya harap, oke, next. Ya, oleh itu saya harap kepada Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini agar mempersiapkan diri, yaitu dengan mendengarkan, memasang handset di telinga sambil mendengarkan sugesti serta dengan nanti di musik terapinya. Pastikan Bapak Ibu berada dalam kondisi nyaman, duduk dengan tenang atau bisa berbaring atau duduk. Ya, silakan. Ya, kalau sudah siap, saya akan mulai terapinya. Sekarang cari posisi yang nyaman. Pejamkan mata Anda perlahan. Dan tarik nafas dalam-dalam. Lalu hembuskan perlahan. Biarkan tubuh dan pikiran Anda mulai rileks. Setiap tarikan nafas membawa ketenangan. Dan setiap hembusan nafas
membawa pergi segala ketegangan. Biarkan tubuh Anda semakin ringan, semakin nyaman, semakin rileks. Bayangkan sekarang Anda berada di tempat yang sangat damai. Tempat yang membuat Anda merasa aman dan nyaman. Mungkin itu adalah taman yang indah, pantai yang tenang, atau tempat yang penuh dengan kehangatan. Biarkan diri Anda tenggelam dalam ketenangan ini. Sekarang saya akan menghitung dari 10 hingga 1. Dengan setiap hitungan, Anda akan merasa semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. 10. Tubuh Anda mulai terasa lebih ringan. 9. Perasaan damai mulai menyelimuti diri Anda. 8. 7. Pikiran Anda semakin tenang. 6. 5. Anda mulai merasakan kebahagiaan dan kedamaian dari dalam. 4. 3. Tubuh dan pikiran Anda sangat rileks. 2 dan 1. Anda sekarang berada dalam kondisi yang sangat tenang, sangat tenang. Sekarang, bayangkan diri Anda berdiri di panggung. Di hadapan Anda ada banyak orang yang siap mendengarkan. Tapi perasaan Anda berbeda kali ini. Anda merasa tenang. Anda merasa percaya diri.
Anda tahu bahwa Anda memiliki sesuatu yang berharga untuk disampaikan. Lihatlah ekspresi orang-orang di hadapan Anda. Mereka tersenyum. Mereka antusias mendengarkan Anda. Suara Anda mengalir dengan jelas dan penuh keyakinan. Setiap kata yang Anda ucapkan mengalir dengan lancar. Anda menikmati momen ini. Anda mengendalikan situasi dengan tenang dan percaya diri. Sekarang, bayangkan Anda dikelilingi oleh cahaya hangat. Cahaya ini membawa rasa percaya diri yang luar biasa. Cahaya ini mengisi seluruh tubuh Anda. Mulai dari kepala, leher, dada, perut, hingga ke ujung kaki. Cahaya ini adalah kekuatan dan keyakinan diri Anda. Mulai saat ini dan seterusnya, setiap kali Anda berbicara di depan umum, Anda akan merasa tenang dan percaya diri. Anda tahu bahwa Anda layak untuk didengar. Anda menikmati setiap kesempatan untuk berbicara. Kata-kata mengalir dengan mudah dan lancar. Semakin Anda berbicara, semakin Anda percaya diri. Semakin Anda menikmati setiap momen berbicara. Dan kapanpun Anda merasa tegang atau gugup, cukup tarik nafas dalam. Dan ingat bahwa Anda memiliki kekuatan dari dalam diri Anda. Anda adalah seorang pembicara yang hebat.
Anda menginspirasi orang lain dengan kata-kata Anda. Anda merasa nyaman dan menikmati setiap kesempatan berbicara. Saya akan menghitung dari 1 hingga 5. Dan dengan setiap hitungan, Anda akan mulai kembali ke kesadaran penuh dengan perasaan segar, penuh semangat, dan percaya diri. Satu, Anda mulai merasakan energi positif dalam tubuh Anda. Dua, kesadaran Anda mulai kembali. Tiga, Anda merasa luar biasa dan penuh keyakinan. Empat, siap untuk menghadapi dunia dengan percaya diri. Dan 5, buka mata Anda. Tersenyum dan rasakan perasaan percaya diri yang baru ini. Selamat. Anda sekarang telah memiliki kepercayaan diri yang lebih kuat dalam berbicara di depan umum. Nikmati dan manfaatkan kekuatan ini dalam setiap kesempatan. Ya, terapi telah selesai. Bapak Ibu, apakah sudah sadar kembali setelah diterapi tadi? Kalau sudah, maka kita lanjut. Kita lanjut kepada slide selanjutnya. Oke, bisa kita lanjut. Ya. Praktek mandiri. Ya. Nah, praktek mandiri ini yang tadi sudah saya terapi, selanjutnya praktek mandiri, yaitu Bapak Ibu nanti praktek sendiri di rumah masing-masing. Ya. Bisa presentasi atau berbicara di hadapan teman, atau bisa melatih sendiri di hadapan cermin. Ya. Supaya maksimal atau cepat hasil dari public speaking, latihan public speaking Bapak Ibu, maka alangkah baiknya mendengar sambil praktik, sambil mendengar audio terapi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya next sesi tanya jawab. Ya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan dari awal dan sesi terapi tadi. Ya, dipersilakan. Baik, silakan. Masih ada Pak Fatu dan juga Pak Sahul. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan bersama Pak Ikram, boleh, silakan. Jadi tidak harus selalu tanya, tapi bisa juga memberikan pandangan terhadap
Ya, Betul, saran juga boleh, masukan juga boleh, pertanyaan juga boleh yang nanti silakan. akan dijawab oleh Pak Ikram pada siang hari ini. Silakan kepada Pak Fatul dan juga Pak Sahrul karena yang masih bertahan sampai detik ini adalah Pak Fatul dan juga Pak Sahrul. Silakan. Barangkali dari Pak Sahrul bisa open mic, Pak Sahrul. Sarul, silakan. Tahu Pak Fatu? Ya, boleh. Atau juga Pak Fatu juga boleh. Silakan bisa open mic. Bisa juga tentang pengalaman yang dirasakan nih. Tadi kan kita sudah praktek secara Atau bisa langsung. chat juga. Betul. Bisa juga chat langsung untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan bisa disampaikan. Tadi Pak Fatu memberikan pesan ya, suara musiknya kurang terdengar ya. Iya, saya dengar. Baik, memang kalau dalam sesi seperti ini disarankan untuk memakai headset ya Pak ya atau earphone supaya lebih lebih mantap nih gitu. Gitu. Dan terima kasih untuk pesannya dari Pak Faktur. Suara musiknya kurang terdengar begitu. Ada yang lain barangkali dari Pak Faktur dan juga Pak Sahul untuk sesi siang hari ini. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit menuju pukul 14 waktu Indonesia Barat atau di 16.00 waktu Indonesia Timur. Masih kita fungsikan untuk kita sesi tanya jawab. Dan ini sudah hadir lagi Pak Pak Yus, Yusri Pak Yus Embisa berapa ya. muncul? Silakan bertanya. Ada Selamat pertanyaan? selamat datang Pak Yusri Embisa. Nah, kita sudah masuk di sesi tanya jawab karena sesinya kita tadi sudah selesai. Jadi Pak Ikam sudah memberikan pembahasan dan juga pemaparan tentang public speaking secara singkat dan juga hal-hal yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan dalam melakukan public speaking ya. Berupa mental block tadi Pak Ikam juga sudah menyebutkan ada 3 poin yang menyebabkan seseorang mengalami mental block ya, dimulai dari kesalahan dalam pola asuh, kemudian perasaan negatif di dalam diri kita, dan yang faktor-faktor yang lain. Dan sekaligus Pak Ikram tadi sudah membantu Bapak Ibu semuanya melakukan terapi melepaskan mental block di dalam diri dengan terapi hipno ya atau Oke. hipnoterapi seperti itu. Nah, sekarang silakan kami berikan kesempatan barangkali kepada Pak Fatul, Pak Sahul, ataupun Pak Yusri M. Bisa. Yusri, Jika silakan ingin masukan. bertanya, berdiskusi, atau memberikan masukan kepada sesi hari ini, kami persilahkan. Dan barangkali yang terlambat mengikuti sesi nanti bisa mendengarkan rekamannya langsung di YouTube pribadinya Pak Ikram M. Bisa. Dan bisa diulang-ulang. Seperti itu ya. Dan saya infokan sekali lagi bahwa sesi public speaking ini akan diselenggarakan secara berkala di bulan Maret ini kita adalah part pertama atau bagian satu. Kita membahas tentang bagaimana melepaskan mental block di dalam diri kita dengan teknik hipnoterapi. Dan nanti di bulan April akan ada lagi bagian kedua. Dan pastikan Bapak dan Ibu semuanya tidak tertinggal momen terkait ilmu public speaking yang akan disampaikan oleh Pak Ikram M. Bisa langsung. Seperti itu. Oke, masih kita berikan kesempatan barangkali kepada Pak Fatul, Pak Sahul, dan juga Pak Yusri ingin berdiskusi pada kesempatan siang hari ini. Karena ternyata ini apa tetangga-tetangganya Pak Ikram ya, dekat dengan Pak Ikram yang mendapatkan informasi langsung dari iklan Facebook ya, tapi bukan dari Pak Ikram, tapi justru malah dari iklan yang ada di Facebook. Silakan, kami berikan kesempatan. Ya, kalau tidak bisa dicat.
Baik, jika tidak ada tidak apa-apa sambil menunggu nih, saya akan memberikan pertanyaan sederhana kepada Pak Ikram. Pak Ikram, kalau tadi kan Pak Ikram sudah membantu ya Bapak Ibu semuanya, kita semuanya dengan teknik hipnoterapi untuk melepaskan mental block nih. Nah, Ya, terkait dengan praktek mandiri. Nah, praktek mandirinya tadi Pak Ikram kan mengatakan bahwa ya kita bisa bicara di depan cermin, ataupun kita bisa mencoba bicara di depan forum-forum, baik online maupun offline, begitu ya. Nah, Pak Ikram, untuk kita melakukan terapi mandiri, tadi kan di admin menginformasikan akan ada audioterapi nih, gitu. Nah, menurut Pak Ikram, audioterapi ini lebih baiknya didengarkan sehari berapa kali nih, Pak? ya, kalau tergantung dari masalah masing-masing, bisa jadi satu hari, satu kali, tiga kali, atau ya bisa dengar satu minggu tiga kali. Ya tergantung dari masalah yang Bapak Ibu alami. Kalau masalahnya semakin mendalam atau banyak masalahnya terkait dengan mental block, maka ya usahakan setiap hari itu dengar tiga kali, atau empat kali ya. Seperti itu semakin banyak semakin bagus. Tahu bisa jadi satu minggu tiga kali, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, nah kalau waktu yang Ya, tepat nih Pak, waktu yang tepat kalau kan beda-beda sesuai dengan situasi masing-masing peserta begitu ya. Ada yang ya. ya situasinya berat, ada yang situasinya ringan begitu kan bisa satu kali sehari, tiga kali sehari begitu. Nah, misalkan kalau satu kali sehari, waktu yang tepat untuk melakukan terapi ini kapan nih Pak? Ya, yang paling bagus itu pagi hari dan malam hari. Karena pada kondisi itu kita kondisi dalam kondisi trance atau ya kondisi tenang, pikiran lagi kosong, tidak bisa apa-apa. Ya, sehingga kondisi-kondisi seperti itu mudah untuk diberi sugesti positif. Ya, itu pada kondisi-kondisi itu pada pagi dan malam hari itu kondisinya sangat bagus karena yang tadi itu dia kondisinya tenang, diam, hening. Nah, kemudian kita tubuh kita juga rileks ya. Itu ketika kita mendengarkan audio terapi itu sugestinya mudah masuk ya, daripada kita mendengarkan pada siang hari itu kondisinya kan dalam kondisi sadar betanya tinggi ya. Kalau misalnya dalam kondisi pagi dan malam hari karena kondisi itu pikiran kita kan dalam kondisi alfa sehingga mudah untuk eh, sugesti-sugesti seperti itu dia mudah untuk masuk ke alam bawah sadar lebih mudah. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ikram. Ini ada pertanyaan dari Pak Fatul di lewat chat. Waktu di depan umum, aku sering berkeringat apabila sedang berbicara. Bagaimana solusinya? Silahkan Pak Ikram. Ini langsung dari Pak Fatul. Ya, solusinya itu yang pertama ya mendengarkan audio terapi ya public speaking. Kemudian yang kedua berlatih ya berlatih setiap hari ya setiap hari di depan cermin ya atau di hadapan teman ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya masing-masing orang kan berbeda. Kalau misalnya sudah coba dari dulu langkah ini tidak bisa, ya coba untuk cari profesional untuk bisa bantu eh, Pak Fatul. Ya. Atau kalau sudah dua cara ini sudah coba tidak mempan lagi, tidak ada efeknya, maka cari profesional yang bisa mengatasi masalah itu. Pasti bisa saja. Ya. Yang penting Pak Fatul belajar membuka diri, berpikirnya terbuka untuk belajar pada orang-orang yang memang eh, bisa mengatasi masalah yang Pak Fatul miliki. Yang jelas masalah tersebut bukan cuma Pak Fatul, banyak orang yang hadapi, tapi bisa diatasi dengan cara ya, tadi ya, tiga cara. Kalau misalnya dua cara tidak bisa ya terakhir itu hubungi eh, ahli untuk bisa mengatasi masalah yang Pak Fatul alami. Ya. Sekarang dunia sudah cukup canggih ya. Ya, kalau misalnya sekarang hipnoterapi, kalau secara online, offline tidak bisa secara online. Ya, seperti itu. Seperti itu kurang lebih. Ya.
Baik. Masih ada pertanyaan dari Fatul? Ya, silakan. Barangkali Pak Fatul ingin Kami memberikan feedback, boleh. kami siap untuk membantu Pak Fatul untuk bisa mengatasi masalah yang Pak Fatul alami ya, terkait dengan public speaking. Ya, Ya, itu tadi seperti itu. jawaban dari Pak Ikram terkait dengan pertanyaan Pak Fatul, ya bahwa Pak Fatul ini sering berkeringat ya dalam berbicara dan solusinya bagaimana. Pak Ikram sudah memberikan 3 tip ya, bagaimana kemudian bisa dipraktekkan secara sederhana kepada Pak Fakto ini justru malah sangat langsung ya. Jadi Pak Ikram memberikan solusinya berupa yang pertama adalah dengarkan audioterapi. Ini artinya langsung dibantu dengan audioterapi. Nanti untuk audioterapi bisa hubungi tim admin kami untuk mendapatkan sertifikat dan juga audioterapinya. Dan yang kedua tadi Pak Ikram mengingatkan kembali ya untuk praktek ya Pak Ikram ya. Praktek di depan cermin boleh. Dan yang ketiga jika memang Pak Fatul masih kesusahan untuk mengatasi situasinya bisa menghubungi profesional begitu. Terima kasih Pak Ikram untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Kami masih berikan kesempatan waktu, masih ada beberapa waktu untuk kita diskusi pada kesempatan siang hari ini. Ada Pak Fatul, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Fatul. Pak Sahul barangkali ingin memberikan pertanyaan, diskusi atau sharingnya pada Ya, kesempatan Pak. hari ini. Silahkan Bapak, bisa Ya, open Pak mic Sarul, atau ini, coba Pak Sarul coba kasih pertanyaan sedikit dulu. Beliau ini Ekitostein, Pak. Ekitostein. Hmm, hmm. Dia adalah salah satu ketua STAIN Kabupaten Kepulauan Sulawesi. Pak Sahul ya. Silakan Pak Yusri yang bisa. Ya, Pak Yusri bisa Ya, kami berikan kesempatan kepada Pak Yusri barangkali untuk ya berdiskusi bersama Pak hari Sarul ini coba tanya sedikit. tentang pengalamannya dalam melakukan public speaking. Apa? Wah, ini ada pesan baru lagi. Saya cek dulu. Nah, ini dari Pak Yusri ya, Yusri M bisa. Iya, Trik apa yang bisa kita lakukan jika dalam berbicara di depan umum kita merasa grogi dan nervous? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa lancar dalam berbicara di depan umum dengan lancar? Nah, ini ada 2 pertanyaan ya Pak Ikram ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana trik and triknya, tipnya untuk bagaimana bisa mengatasi grogi saat berbicara atau nervous di depan umum ketika bicara. Dan yang kedua adalah kaitannya dengan waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa lancar berbicara di depan umum. Nah, ini bisa Pak Ikram bisa cerita tentang pengalamannya Pak Ikram. Silakan Pak Ikram. kalau pengalaman saya kalau cerita itu ya, eh, memang kita manusia punya kekurangan, tapi ya untuk mengatasinya kita harus berusaha untuk bisa belajar dari yang tadi misalnya mendengarkan audio terapi, kemudian intinya mendengarkan audio terapi, kemudian terus berlatih. Nah, soal eh, batas waktunya ya tergantung dari pribadi masing-masing, masalah yang dialami oleh masing-masing orang kan berbeda, sehingga audio terapi juga dia bekerja juga ya berbeda dari masing-masing orang, yang tidak sama ya, tergantung dari masalah yang bersamaan di alam bawah sadar dia itu eh, banyak atau tidak. Kalau misalnya banyak maka ya dia membutuhkan waktu untuk mendengar terapi cukup lama lah, beberapa. Saya juga belum bisa ya 1 bulan atau 2 bulan kurang lebih seperti itu. Yang terapi intinya mendengar terapi sambil latihan, nah, seperti itu intinya begitu aja, sambil latihan karena public speaking adalah skill ya, skill yang bisa dilatih dan bisa dibentuk, bukan buah bakat ya. Semua orang memiliki potensi untuk bisa menjadi sukses, tergantung dari dia. Latihan seberapa banyak tergantung dari ya masalah yang kita hadapi. Semakin banyak masalah maka semakin banyak latihan yang harus kita, dan supaya lebih cepat ya bisa berlatih dibimbing oleh profesional, seperti itu kurang lebih ya.
Seperti itu. Kalau Baik. sudah misalnya latihnya bisa maksimal, maka ya dilatih sambil dibimbing oleh profesional. Pasti hasilnya cepat. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bisa ada lagi. Baik. Itu tadi Pak Yusri M. Bisa yang diberikan jawabannya ya oleh Pak Ikram. Jadi karena ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaannya Pak Patu tadi, jadi memang menerapkan 3 tip ya yang sudah disampaikan oleh Pak Ikram dan juga kalau terkait waktu sudah dijawab oleh Pak Ikram. Tentu setiap orang punya waktu standar waktu yang berbeda-beda seperti itu. Dan Pak Ikram, Pak Yusri M. bisa juga tadi Pak Ikram ya minta bantuan profesional, artinya mengambil kelas-kelas profesional public speaking yang mana itu betul-betul mampu untuk meningkatkan skill dan juga mempercepat proses dalam meningkatkan rasa percaya diri, bahkan akan dibimbing lebih detail lagi. Seperti itu, Pak Yusri M. Bisa, dan terima kasih untuk Pak Ikram M. Bisa atas pertanyaannya, jawabannya, mohon maaf. Nah, kami masih berikan kesempatan lagi. Ini Pak Sahul Takim nih yang belum bertanya atau belum diskusi. Kita berikan kesempatan Pak Sahul Takim. Barangkali kalau Pak Yusri M. Bisa dan juga Pak Fatul ingin memberikan feedback lagi, boleh silahkan. Iya, silakan. Kita masih ada waktu. Dan nanti jika ingin mendengarkan rekamannya, nanti bisa langsung melihat rekamannya di YouTube pribadinya Pak Ikram M. Bisa. Mana Pak Yusri masih ada feedback Saya atau masuk masih? dulu, saya Pak Ikram. Oke, Oh, boleh silakan silahkan Pak. Pak Sam. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi problem tentang berbicara di depan umum ini pasti saja dialami oleh berbagai macam orang, terutama saya. Seringkali ketika mau ngomong di depan umum kadang sering lupa. Kemudian juga sering grogi misalnya. Dan ini adalah faktor-faktor psikologi yang menurut saya juga dia merupakan bawaan dari setiap orang karena belum terbiasa di depan publik. Di sini, kalau misalnya kita harus menghadirkan musik seperti yang tadi ditawarkan, kemudian ini itu kan masih dalam membutuhkan waktu dan lain-lain. Ada tidak trik yang lebih ampuh yang diberikan oleh Pak Iki agar dalam keadaan seperti itu kami tetap bisa mengontrol baik secara psikologi maupun dari segi kesiapan lain agar apa yang kita sampaikan benar-benar tidak terpengaruh oleh tadi ya faktor faktor persoalan grogi, persoalan nervous dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang public speaking seperti Pak Ikram yang bisa, sudah pasti punya konstruksi atas langkah-langkah akademik yang sudah disiapkan secara profesional. Menurut saya bisa lebih dicairkan lagi materinya Pak Iki. Misalnya walaupun tadi ada batasan ya, ini adalah sesi pertama, namun tidak salah juga bagaimana strategi ampuh yang Pak Iki lakukan sampai Pak Iki tampil sebagai seorang public speaking yang hebat seperti ini. Saya secara pribadi juga sangat mengagumkan kualitas akademik yang dimiliki oleh Pak Iki saat ini. Bagaimana caranya agar kami juga setidaknya bisa memiliki potensi-potensi akademik yang baik seperti Pak Iki agar tampil bisa lebih percaya diri, lebih kontributif dalam menyampaikan pesan-pesannya. Yang berikut juga bagaimana bisa menjadi seseorang yang dengan informasinya bisa mendapat mempengaruhi orang lain, mengilhami orang lain menjadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Sahul ya. Ini menarik sekali pertanyaan dari Pak Sahul ya. Ada dua pertanyaan yang tadi saya simpulkan yang nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Ikram. Jadi yang pertama adalah cara singkat mengatasi nervous. Jadi kalau dengan musik, dengan terapi seperti tadi itu kan butuh waktu ya. Artinya dilakukan sebelum kita tampil. Nah,
pertanyaan pertama ini, bagaimana kemudian ketika kita tampil, kemudian kita nervous, nah cara cepat untuk mengatasi nervousnya itu dengan seperti apa cara ampuhnya? Itu yang pertama, yang nanti akan dijawab Pak Ikram. Kemudian yang kedua, saya simpulkan adalah strateginya Pak Ikram nih ya. Strateginya Pak Ikram untuk menjadi seorang public speaker itu tuh seperti apa? Ada di level saat ini tuh seperti apa? Begitu. Betul seperti itu ya, Pak Sahrul ya. Nah, silakan Pak Ikram untuk Ya, kalau menurut saya yang pertama ya, kalau merasa nervous ya berusaha untuk bisa berpikir yang positif, eh, tarik nafas dalam-dalam, ya mindfulness lah bisa jadi ya, berapa menit gitu sebelum tampil, kemudian ya berpikir yang positif ya, berprasangka baik terhadap audiens apa yang kita mau sampaikan. Kita sampaikan bahwa pikir bahwa apa yang kita sampaikan sesuatu yang penting, yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Yang bisa memotivasi orang lain dan bisa merubah orang lain menjadi lebih baik. Seperti mindset kita harus kita rubah dulu. Ya, kita anggap apa yang kita sampaikan penting. Ya, dan kita berharga, memang kita berharga. Kita bahasa kita berharga dan kita bernilai. Ya, nilai kita seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut lagi terkait sampai ini memang ya karena saya mencari profesional dan kemudian dan berlatih ya, berlatih terus. Tapi ini juga bagian dari pelatihan saya untuk bisa tampil di depan ini untuk menyampaikan pengetahuan. Itu latihan terus karena public speaking so ini soal jam terbang, semakin banyak kita latihan, semakin banyak belajar, ya pasti kita menjadi seorang yang bisa mempunyai pengetahuan dan bisa menjadi seorang public speaker yang baik. Seperti itu kurang lebihnya. Ya terus berlatih dan belajar. Belajar pengetahuan apa saja supaya menjadi referensi kita ketika kita ingin menyampaikan informasi di depan orang banyak. Seperti itu kurang lebih seperti itu. Ya, rajin baca, kemudian terus berlatih. Latih public speaking dan mencari profesional untuk bisa mengarahkan peserta itu menjadi seorang seperti saya juga masih dalam proses belajar saat ini. Kurang lebih seperti itu Pak. baik. Terima kasih Pak Ikram atas jawabannya yang begitu sangat luar biasa ya. Kalau saya simpulkan sedikit dari apa yang dikatakan Pak Ikram, ini luar biasa sekali. Pak Ikram mengatakan bahwa ya kita ini berharga. Nah, ini nih satu kata kunci yang menurut saya tip yang sangat mujarab sekali ya Bapak dan Ibu semuanya bahwa betul apa yang dikatakan Pak Ikram bahwa kita adalah berharga. Artinya ketika kita berharga, maka ya kita bicara dengan siapapun asal kita persiapan dengan baik, kita siapkan mental kita dan kita asalkan kita tidak sombong, ya it's okay. Ambil nafas dalam, keluarkan dengan pelan. Itu tip yang luar biasa sekali dari Pak Ikram. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan bagaimana kemudian proses ya pendidikan, jalur pendidikan yang kemudian Pak Ikram tempuh sampai kemudian menjadi seorang public speaker ya minta bantuan profesional Bapak dan Ibu semuanya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali ketika Bapak Ibu didukung oleh profesional, maka Bapak Ibu akan betul-betul dibimbing dari nol sampai kemudian menjadi seorang public speaker secara bertahap. Tentu saja jika bicara waktunya, berapa lama, semua tergantung dari bagaimana motivasi atau self-motivation di dalam diri peserta tersebut untuk bagaimana betul-betul mewujudkan impiannya menjadi seorang public speaker. Seperti itu, untuk sesi hari ini, saya berikan kesempatan kepada Pak Ikram untuk memberikan closing statement untuk sesi hari ini, dan nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya bulan depan. Silakan Pak Ikram untuk menyampaikan kalimat quote Ya, atau Sebelum kata-kata selesai, terakhir. Pak bisa tambah sedikit, Pak? Oke, Pak boleh. Daniel, Silakan, Pak. Pak Daniel, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena kita dibatasi juga oleh waktu, tapi saya ingin sedikit menambahkan bahwa memang problem
untuk menjadi seorang public speaking nih tidak, kalau bagi saya tidak seperti kita membalik telapak tangan langsung jadi ya, tapi dia harus melalui suatu peristiwa yang panjang seperti yang tadi Pak Iki jelaskan. Sangat luar biasa itu. Namun di sisi lain ada hambatan-hambatan lain yang kemudian menurut saya perlu juga menjadi bagian dari ruang kajian Pak Iki, misalnya gangguan mekanik dan gangguan semantik ya. Ini yang menurut saya eh, harus masuk dalam garapan kajian kita. Seperti ada gangguan mekanik misalnya, kita mendefinisikannya sebagai ada saluran komunikasi dan kegaduhan fisik yang dia terjadi akibat dari satu sikap dampak psikologi yang tadi sudah disampaikan seperti grogi dan lain-lain. Namun juga ada gangguan semantik yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman sendiri terhadap baik diksi maupun tafsir terhadap materi yang disiapkan oleh kita sebagai seorang public speaking. Saya melihat suatu hal yang luar biasa dalam materi hari ini sebagai bagian dari satu masukan untuk saya pelajari secara pribadi, bahwa menjadi seorang public speaking ini adalah satu hal yang menguntungkan karena kita mencoba untuk melepas belenggu kehidupan orang untuk bisa menjadi lebih baik. Yang berikut juga ingin bagaimana bisa memaksimalkan potensi pribadi orang lain agar dapat menyampaikan sesuatu yang positif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Saya pikir pelatihan-pelatihan ini sangat penting, apalagi pemateri seperti Pak Ikram yang bisa ini cukup luar biasa nih. Bagaimana caranya ke depan juga kita selalu dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya juga minta mungkin ada semacam uh, outline materinya yang nanti bisa di-share juga kepada kami sebagai peserta nih yang masih sangat terbatas keilmuannya nih, masih di bawah rata-rata nih. Saya sangat membutuhkan itu. Semoga ke depan ini menjadi bagian dari hal yang bermanfaat bagi kami di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi bagi pihak penyelenggara dalam hal ini Pak Heri dan kemudian Pak Iki, suatu materi yang cukup luar biasa dahsyat, beserta Pak Yusri dan Pak Fatur, walau kita bertiga tetap semangat dalam menjalani hari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fatu ya. Wah, ini saya melihat Pak bahwa Sarul, Pak Sarul, oh, Pak Sahul ya, betul. Ini masukan yang sangat luar biasa, tapi memang Mbak, kami sampaikan dari kami penyelenggara bahwa materinya ini akan kami sampaikan secara bertahap. Dan yang disampaikan oleh Pak Fatu tadi, misalkan hambatan-hambatan yang disampaikan tadi, mulai hambatan semantik dan juga yang lain-lain, nanti akan disampaikan dalam bagian-bagian berikutnya oleh Pak Ikram langsung. Seperti Siap, itu. siap. Jadi nanti silahkan ikuti bagian demi bagian yang nanti insya Allah akan disampaikan Pak Ikram secara bertahap setiap bulannya. Begitu. Barangkali dari Pak Ikram ada tanggapan, silahkan Pak. Ya, kalau saya sudah sampaikan sebelumnya tadi bahwa ya untuk menjadi seorang public speaking itu ya harus pikirannya terbuka gitu untuk belajar dari orang lain. Ya, mau ingin belajar, ingin mengembangkan diri, ya, karena habisnya baru sebuah skill ya, bukan bakat. Dan semua orang bisa memiliki kemampuan. Dan public speaking ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya, bagi seorang profesional, dan bisa jadi kesana-sana, yang bisa jadi seorang content creator, seperti itu, yang bisa mendatangkan finansial untuk kita. Yang penting kita terpenuhi dengan baik. Yang jelas ya kita mau buka diri untuk belajar. Intinya belajar dan berlatih. Semakin banyak berlatih, maka semakin kita mampu untuk bisa menjadi seorang public speaking profesional. Dan alangkah baiknya supaya latihannya lebih cepat dan maksimal, maka didamping oleh profesional. Itu saran saya seperti itu. Barangkali seperti itu. Kalau dari saya, pengalaman saya seperti itu yang saya alami saat ini sampai detik ini seperti itu.
Baik, ini dari Pak Fatu ya. Sesi berikutnya waktunya ditambah ya. Ya, baik Pak. Insya Allah nanti Ya, kami akomodir beberapa masukan-masukan dari peserta. Memang selama ini untuk sesi-sesinya kami waktunya kurang lebih di 1 jam ya, 1 jam sampai 1,5 jam seperti itu. Karena memang waktunya kami bagi-bagi, artinya untuk satu kali pertemuan hanya kurang lebih maksimal sekali di 120 menit atau 2 jam gitu. Harapannya supaya materi yang disampaikan, ini tadi kan materinya cukup singkat ya Bapak dan Ibu, sedikit singkat tapi kemudian betul-betul bisa dipahami sekaligus dipraktekkan. Dan berikutnya lagi dengan materi-materi berikutnya, nanti juga waktunya 1,5 jam sampai 2 jam, dipahami dengan baik, dipraktekkan, baru nanti masuk di sesi berikutnya. Jadi harapannya nanti selama beberapa bulan ke depan, atau mungkin 1 tahun belakangan ini, begitu ya, nanti kita akan betul-betul mendapatkan ilmu secara bertahap dan dipraktekkan secara bertahap, dan harapannya nanti Bapak Ibu semuanya betul-betul mampu mempraktekkan public speaking dengan baik, mampu mengendalikan grogi, nervous, ataupun mental block lainnya yang dialami selama berbicara. Begitu. Terima kasih untuk Pak Fatul untuk masukannya, dan sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Ikram untuk closing statement sesi siang hari ini. Silakan Pak Ikram. ya, terima kasih. Eh, Sebelum kali ini ditutup, saya akan closing statement ya, bahwa sesungguhnya public speaking adalah skill ya, skill yang semua orang memiliki potensi untuk bisa menjadi seorang public speaking bagi siapa saja. Nah, tergantung dari dia, pribadi dia masing-masing, apakah dia mau belajar untuk mengembangkan diri atau tidak. Ya, ya, ya dia bisa mendengarkan audio terapi, kemudian setelah itu dia mendengar sambil latihan. Ya. Kalau misalnya sudah tidak mampu lagi ya cari profesional untuk bisa mendampingi dia untuk bisa menjadi seorang public speaking. Yang jelas public speaking ini punya manfaatnya sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, nah, bisa menjadi ya banyak hal yang bisa kita dapatkan dari ini. Ya. Jika kita mampu, semakin kita banyak berlatih, maka blank-blank atau hal-hal yang negatif tadi akan hilang dengan sendirinya. Seperti ya, tapi harus dibimbing oleh profesional. Pasti masalah yang nervous dan selanjutnya itu akan hilang, tidak datang. Karena hal itu secara perlahan kita latihan terus pasti secara perlahan akan hilang dengan sendirinya. Tapi sampai itu juga kita harus belajar baca buku supaya banyak referensi yang ada dalam kepala kita ketika kita ingin menyampaikan informasi atau pengakuan. Seperti itu. Kurang lebih dari saya, semoga bermanfaat. Ya, demikian saya undur diri. Saya kira bisa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ikram yang telah memberikan sesi yang luar biasa dan juga sesi hebat pada kesempatan siang hari ini dengan judul Hypnotic Public Speaking. Bagaimana melepaskan hambatan-hambatan psikologis dalam public speaking sehingga kita mampu betul-betul bisa melakukan berbicara di depan umum dengan sangat baik. Begitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir. Ya, ini kalimat-kalimat penutupnya luar biasa ya. Ini dari Pak Sahrul Takim. Ada hebat memang, kemudian Pak Yusri, Pak Ikram harus buka kelas offline. Wah, ini saya support sekali ya. Buka kelas offline di Kabupaten Kepulauan Ya, Sula, insya karena Allah. Insya Allah. insya Allah ini bisa dijadikan agenda berikutnya gitu ya Pak Ikram ya. Baik, terima kasih. Ingat Bapak dan Ibu semuanya bahwa perubahan itu ada ketika ada tindakan. Artinya jika Anda tidak melakukan tindakan sekecil apapun untuk memperbaiki diri Anda, maka jangan berharap ada perubahan besar di dalam hidup Anda. Saya selaku host untuk sesi siang hari ini, Heri Susilo, pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Silahkan Bapak Ibu semuanya bisa join grup atau nanti akan kami kirimkan ya linknya, kelasnya, informasinya lewat WhatsApp secara pribadi. Jika Bapak Ibu menghendaki sertifikat dan juga audio terapinya, bisa hubungi tim admin kami. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Heri Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.